Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Kalau manusianya ini secara goibiah itu merupakan makrokosmosnya alam semesta ini, maka apapun yang ada di alam semesta ini ada di dalam diri kita. Nah, ini harus benar-benar paham. Jadi tidak ada yang terkeluar atau tidak ada yang melesat keluar. Tapi cukup kita mengeningkan di dalam kekosongan kita ini mana yang ingin kita ketahui sudah ada di dalam diri kita. Makanya sampai ada hadis yang mengatakan bahwa Mekah itu Baitullahu atau rumahnya Allah ternyata ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Ini cuma melanjutkan tentang ajaran Kanjeng Syekh Jenar. Di dalam ajarannya itu ada mengatakan kemana saja sunyi senyap adanya, mau ke utara, selatan, barat, timur maupun tengah, yang ada di sini bukan wujud saya, yang ada dalam diriku adalah hampa dan sunyi. Makna sunyi dan senyap ini apa sih maknanya? Karena di bumi ini kan wujudnya Allah Ta'ala kan nampak bermacam-macam ciptaannya. Kok dikatakan sunyi dan senyap adanya? Pernyataan atau di salah satu ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar itu sebetulnya ada dua yang sampean tanyakan tadi, itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah sebuah pengertian yang mendalam tentang semesta. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah sebetulnya merupakan tata cara. Tata cara bagaimana kita ini bisa menggapai makna yang pertama itu tadi tentang semesta itu tadi. Di pertemuan-pertemuan yang sudah saya sudah pernah menyampaikan bahwa apapun yang ada di dalam diri kita ini ada di dalam alam semesta ini. Nah, maka manusia ini karena dibilang bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna, karena apapun yang ada di alam semesta ini juga ada di dalam diri manusia. Nah, inilah manusia disebut mikrokosmosnya dari makrokosmosnya alam semesta ini. Nah, ini nanti kalau sudah mengerti tentang kesempurnaan yang dimiliki manusia sebagai mikrokosmos, artinya sebetulnya mikrokosmos ini hanya untuk menyebut unsur jasad yang dimiliki manusianya saja. Nah, bagaimana tidak? Ayo coba kita bandingkan. Kita bandingkan jasad kita ini dengan alam semesta ini. Sangat kecil sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia itu setitik alam semesta, atau manusia itu alam semesta dalam setitik. Nah, oleh karena itu manusia ini sebetulnya kesempurnaan apa saja yang ada di alam semesta ini juga. Makanya manusia dibilang mikrokosmosnya dari makrokosmosnya alam semesta ini. Ini secara fisik. Tapi ketika kita berbincang masalah semesta, artinya masalah semesta yang ada di dalam diri manusia, masalah kegaiban yang dimiliki manusia, atau masalah kemampuan yang sebenarnya yang ada di dalam diri manusia, ini berbalik. Jadi manusianya malah menjadi makrokosmosnya. Jadi alam semesta ini hanya mikrokosmos, jadi terbalik. Nah, ini nanti akan bisa menguak tabir dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Jadi secara fisik manusia ini mikrokosmosnya dari alam semesta ini sebagai makrokosmos. Ini secara fisik.
Karena secara fisik juga apa saja yang ada di alam semesta ini ada di dalam tubuh manusia. Makanya alam semesta dalam setitik. Nah, inilah manusia. Tapi ketika dibalik tentang keberadaan, kemampuan atau kegaiban yang dimiliki manusia, nah ini manusia inilah justru malah makrokosmos, dan alam semesta ini menjadi mikrokosmosnya. Makanya sampai ada pepatah Jawa. Nah, ini pepatah Jawa. Bumi langit lan saisine iki mengkoyo dene mrica jinimpit. Alam semesta ini kalau saya translate ya, hanya seperti merica yang kita ambil dengan 2 jari kita ini loh. Nah, ini memang perlu pemahaman yang benar-benar mengikutkan akal sehat. Nah, syukur untuk memahaminya jadi pelaku langsung, artinya memang belajar di dalam hakikat. Ini termasuk tarekat-tarekatnya untuk memahami bahwa apakah benar secara fisik manusia itu mikrokosmosnya dari makrokosmosnya alam semesta ini, tapi yang non fisiknya malah kebalikannya. Nah, ini sebetulnya yang berusaha disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ini yang pertama. Makanya di salah satu ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, selatan, kemudian barat, timur, dan tengah, yang ada hanya di sini. Nah, ini loh, yang ada hanya di sini. Berarti apapun yang ada di alam semesta ini ada di sini. Di sini di mana? Di dalam tubuh kita ini. Maknanya sih. Ya, maknanya seperti itu. Jadi makanya jangan heran ketika manusia ini kadangkala diberi petunjuk yang akan terjadi di suatu tempat yang akan terjadi bencana. Nah, kalau sudah berbincang yang mengarah ke soal semestanya manusia, maka dimanapun akan ada kejadian demi kejadian yang tidak mengenakan atau kejadian yang membahagiakan umat manusianya ini, manusianya akan tahu. Karena pada dasarnya apapun yang ada di alam semesta ini ada di dalam diri manusia. Nah, kemudian yang ada di sini bukan wujud saya. Nah, ini sambungan daripada ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tadi. Artinya ketika masuk ke dalam yang kedua, artinya ketika manusia mengendaki bisa menyatukan dirinya kepada alam semesta ini dengan cara mengkosongkan diri terlebih dahulu, kemudian diisi. Nah, ini kosong adalah berisi. Dari mengkosongkan diri kita ini, kemudian dengan diisi apapun yang ada di alam semesta ini. Nah, inilah kemudian Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan, yang di sini bukan diriku, bukan diriku yang maksudnya semata-mata sebagai satu sosok manusia, tapi sudah merupakan alam semesta. Isi alam. Berarti itu mau yang makna dari tiada atau dari kosong menjadi titik atau ada. Nah, tapi untuk mengadakan maka harus mengkosongkan diri dulu. Nah, ini kan intisari daripada i'tikaf dan tafakur sebetulnya. Nah, kemudian lagi Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa yang ada dalam diriku ini adalah hampa dan sunyi. Nah, ini tata cara lagi sebetulnya. Kita harus menghampakan diri kita. Kita harus mensunyikan dari semua perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kenafsuan yang kita miliki ketika kita ingin menyatukan diri dengan alam semesta ini. Nah, ini tata cara sebetulnya, resep. Berarti untuk mengheningkan diri mungkin. Ya, betul. Untuk bisa mengisi, diisi apapun dengan yang ada di alam semesta ini, maka sudah bukan diriku yang ada di dalam diriku ini, tapi artinya apapun yang dikehendaki oleh manusianya, maka ada di dalam
diri manusia itu sendiri. Nah, ini maksudnya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah, kemudian sambungan dari ajaran Syekh Siti Jenar itu mengatakan bahwa isi dalam daging tubuh adalah isi perut dan hanya kotoran saja. Nah, ini secara fisik juga. Secara fisik. Iya, secara fisik saja. Jadi memang kalau tidak pelan-pelan di dalam mengupasnya, ini akan membuat sedikit kebingungan. Tapi tidak apa-apa, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya yang mana yang kita kupas di awal ini nanti belum bisa dipahami. Nah, kemudian mengatakan bahwa bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh, yang lajunya pesat bagaikan anak panah lepas dari busur menjelajah Makkah dan Madinah. Ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah kalau melesat seperti anak panah yang terlepas dari tubuh, bukan jantung, bukan paru-paru, atau bukan yang manapun, termasuk bukan otak kita, maka ada yang terkeluar dari dalam diri kita berupa ruh yang tanpa batas dan tanpa ada halangan ruang dan waktu ketika ingin menjelajah kemanapun yang ada di alam semesta ini, termasuk Makkah dan Madinah. Nah, ini pemaknaan yang pertama. Maka ada istilah meregah sukma. Jadi jasadnya di sini ada yang melesat seperti anak panah. Apa itu? Ya sukma-sukmanya itu yang ada di dalam diri manusianya, sehingga bisa mengelilingi dunia tanpa lelah dan tanpa capek dan tanpa kesulitan, dan nggak perlu beli tiket dan tidak perlu tes antigen atau PCR karena tanpa batas dan tanpa halangan. Ya, nah ini maknanya seperti itu. Nah, makna yang kedua adalah karena semesta, karena kita sudah betul-betul bisa menyatukan diri dengan alam semesta ini, baik jasmaniah dan goibiyah yang kita miliki. Maka ketika kita ingin tahu, tidak perlu ada yang melesat, tidak ada yang perlu yang terkeluar, termasuk ruh yang kita miliki. Kalau manusianya ini secara goibiyah itu merupakan makrokosmosnya alam semesta ini, maka apapun yang ada di alam semesta ini ada di dalam diri kita. Nah, ini harus benar-benar paham. Jadi tidak ada yang terkeluar atau tidak ada yang melesat keluar, tapi cukup kita mengeningkan di dalam kekosongan kita ini mana yang ingin kita ketahui sudah ada di dalam diri kita. Makanya sampai ada hadis yang mengatakan bahwa Mekah itu Baitullahu atau rumahnya Allah ternyata ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Nah, ini perlu pemahaman yang benar-benar dengan akal sehat. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Ketika kita duduk diam iktikaf tafakur semedi, ya ini sudah komplit ini semedi, ya kan? Apapun yang kita ingin ketahui seakan-akan tidak jauh. Ya memang keberadaannya sebenarnya tidak jauh. Ketika pas tafakur atau pas semedinya itu memang kita sudah menjadi semesta. Maka semua ada di dalam diri kita, tinggal apa yang ingin kita ketahui atau apa yang ingin kita capai. Makanya kalau tidak ada yang melesat, maka tidak memerlukan waktu yang terlalu panjang. Tinggal membaca atau tinggal merasakan mana yang kita tuju. Karena pada dasarnya alam semesta inilah diri kita inilah alam semesta. Nah, oleh karena itulah di dalam tuntunan-tuntunan agama, khususnya dari agama Islam, yang namanya iktikaf tafakur itu harus diperkuat. Karena agar bisa mencapai titik yang ini, yang salah satunya yang dimaksud oleh
Kanjeng Syekh Siti Jenar melalui wejangan atau ajaran-ajarannya. Jadi kalau sudah semesta ini nggak ada, diri kita itu sudah tidak ada. Makanya beliau mengatakan bahwa yang di sini bukan diriku, karena sudah menyatu dengan alam semesta ini. Bahkan kalau sudah kita menyatu dengan alam semesta ini, di suatu titik atau di suatu tempat akan ada bencana, kita bisa merasakannya. Karena ada penyatuannya itu tadi. Bahkan kita bisa merasakan apapun yang terjadi di alam semesta ini. Bisa merasakan. Ada bencana di mana kok rasanya kok nggak enak di sebelah sini. Ternyata ketika kita mencari petunjuk dengan cara tafakur atau dengan cara semedi atau samadhi itu kan, nah kita tahu ternyata ada bencana di Sulawesi, misalnya ada bencana di Jawa bagian tengah atau bagian barat atau bagian timur. Dan setiap manusia sebetulnya punya peluang dan punya kedudukan yang sama. Tidak hanya untuk satu manusianya saja sebetulnya. Tinggal manusianya ingin mencari, ingin bisa atau tidak. Karena ini sebuah kebakuan yang dimiliki manusia. Setiap manusia itu akan sama kedudukannya dan akan sama-sama bisa mengerti dan bisa membuktikannya, asal manusianya memang benar-benar tekun, benar-benar jadi pelaku di dalam pemahaman hakikat agama. Nah, oleh karena itulah jangan sampai kita ini, kalau kita tahu dan kita merasa bukan ahlinya untuk menerangkan sebuah pemahaman hakikat, ya kita harus tahu diri lah. Jangan sampai misalkan begini, misalkan kita ini masih sebatas kuli bermisalnya, ya jangan sampai kita mengkomentari atau kita menilai pekerjaannya tukang, kan begitu kan? Meskipun demikian tukang batu misalkan, karena ahlinya di tukang batu, ya jangan sampai menilai tukang kayunya. Ahli tukang kayunya, jelas sesuatu itu kalau tidak yang menyimpulkan atau yang menilai memang benar-benar ahlinya, maka akan rentan dengan kekeliruan di dalam penilaiannya. Kita harus tahu diri. Artinya misal kita kalau masih di dalam tahapan syariat, maka ya kita harus tahu diri lah. Yang bukan kapasitas kita untuk menilai sesuatu, maka kita harus mengakuinya juga. Jangan memaksakan diri untuk menilainya, jangan memaksakan diri untuk menyimpulkannya yang bukan keahlian kita. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Nah, kadangkala meskipun seseorang itu sudah menguasai di suatu hal, tapi memaksakan diri yang bukan keahliannya juga ikut dinilainya dan merasa seakan-akan dirinya itu tahu segalanya. Yang paling pinter. Nah, disinilah makanya saya pesankan ini tadi seperti itu. Ya misalkan ahli mesin kok disuruh atau memaksakan diri untuk menilai sesuatu yang ada kaitannya dengan pertanian misalkan, ya kan sudah beda jauh. Tapi kadang-kadang suka memaksakan diri untuk menilai sesuatu yang bukan bidangnya. Begitu loh. Nah, ini banyak sekali terjadi di dalam masyarakat kita ini. Akhirnya apa? Akhirnya gampang mengkafir-kafirkan orang, gampang menyesat-nyesatkan orang, sampai ajaran-ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar itu dianggap sesat. Yang menganggap sesat bukan pelaku, yang menganggap sesat bukan ahli hakikat. Nah, yang bisa menilai hakikat yang diajarkan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar adalah ya orang-orang yang ahli hakikat, bukan ahli syariat. Nah, ini tidak ada niat menyinggung, tidak. Saya ini tidak ingin menyinggung siapapun, tidak. Ya cuma kita harus tahu diri lah. Jangan sampai kita ini termasuk dalam golongan-golongan orang yang merasa bisa. Seakan-akan apapun kita bisa, apapun kita tahu. Tapi di dalam ajaran agama sebetulnya kita itu harus selalu
bisa merasa. Merasa yang seperti apa? Merasa jika kita menyadari bahwa diri kita itu bukan pelaku atau bukan seorang ahli dalam hal apa yang ingin kita simpulkan, maka ya kita tahu diri karena bisa merasa itu tadi. Nek jare wong Jawa niki, jare wong Jawa, aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Yang bukan bidangnya jangan sampai kita itu tersalah menyimpulkannya. Begitu loh maksudnya tuh. Ya, kalau insya Allah kok, kalau misalkan penganut-penganut agama yang ada di lingkungan kita ini khususnya, umumnya di negara kita ini secara keseluruhan di Nusantara ini, bila mana masing-masing manusia, bila mana masing-masing pemuka agama yang menguat bisa merasanya, bukan merasa bisanya, insya Allah umat ini akan tertuntun dengan baik dan tidak ada pertentangan-pertentangan atau persimpangan-persimpangan pendapat, sehingga dalam satu agama itu saja sudah akan menemukan kedamaian demi kedamaian. Dengan penganut agama lain juga akan menemukan ketentraman, kerukunan bermasyarakat, hidup berdampingan. Nah ini loh sebetulnya yang dimaksud rahmatan lil alamin. Enggak kayak seperti sekarang ini kejadiannya. Jangankan dengan penganut agama yang lain, dengan penganut satu agama saja sudah saling mencari benernya sendiri. Lah ini loh yang repot itu, mempertahankan pendapat. enggak, hanya karena mempertahankan pendapatnya sendiri. Padahal pendapatnya sendiri itu juga belum tentu benar. Nah kembali lagi, kita itu seharusnya harus bisa merasa, jangan merasa bisa itu tadi. Ego. Nah, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Ini kita mengenai masalah kalimat, kan tadi ada dua penjabaran tentang bisa dalam sekejap mencapai ke Madinah Mekah dengan cara menggunakan roh. Iya. Berarti secara nggak langsung kita itu sudah pernah melakukan, karena suatu saat kita dalam tidur mimpi saat ke Jawa, ada ke Sulawesi, bahkan ke Mekah, berarti kan itu roh kita keluar, ya kan? Apakah itu salah satu contoh yang dalam sekejap roh kita keluar, tidak ada pembatas, roh kita tiba-tiba ada di Jawa kan gitu? Nah itu sangat betul meskipun tidak sepenuhnya seperti itu. Karena mimpi itu ada beberapa macam. Yang pertama, karena sesuatu hal yang kita inginkan yang belum terjadi dan keinginan itu sangat menggebu-gebu, maka bisa saja juga terbawa mimpi. Nah, merupakan petunjuk juga bisa melalui mimpi. Nah, ketika kita memang belum ahlinya untuk melepaskan ruh atau sukma yang kita miliki, nah, kemudian bisa kemana-mana, tahu yang kita inginkan keberadaannya atau tujuan kita itu mau kemana, nah kadang-kala di dalam tidur kita, ruh kita melakukan perjalanan juga. Makanya setiap manusia itu sebetulnya sudah pernah mengalami, tapi tidak menyadarinya kalau itu sebetulnya ada ruh, perjalanan ruh yang sedang terjadi ketika kita tidur lelap. Tuh. Terus yang kedua tadi mengenai masalah tanpa mengeluarkan roh, karena sudah menyatunya alam dalam tubuh manusia. Nah ini pernah saya mendapatkan juga pemahaman itu, karena Mekah itu ada di dalam tubuh kita. Iya. Kubahnya ada di tubuh kita. Iya. Berarti kalau kita sudah memahami itu, berarti kan kita sudah tidak perlu lagi keluar roh. Berarti kita dengan tafakur sampai berarti. Nah bukan sampai. Istilahnya itu bukan sampai, ya bisa lah dengan istilah umumnya sampai. Itu enggak, kalau sampai itu kan analoginya itu sampai kita itu kan bepergian, ada yang tetap ada yang keluar. Itu masih di dalam ranahnya pembahasan perjalanan ruh. Iya, rogoh sukmo atau mereka sukma, ada ruh-ruh kita, salah satu ruh kita yang keluar menuju titik sasaran yang kita tuju. Nah, kalau di sini ini ya sudah ada di dalam diri kita ini kan.
Berarti tanpa keluar kan? Tanpa ada keluar kan tidak Iya. tidak memakai istilah sampai, artinya ya memang sudah di situ. Hanya hening aja sudah sampai. Ya sudah tahu. Iya. Jadi serta merta. Iya. Jadi apa yang disampaikan Kanjeng Sesti Jenar itu sebetulnya setiap manusia dewasa, Iya. baik laki-laki dan perempuan, sebetulnya sudah merasakan semua. Cuma tidak mengerti kenapa bisa seperti itu. Kalaupun ada sesuatu kejadian, entah dari mimpi atau entah dari memang dari itikat tafakurnya sendiri, kadang-kala dia tidak ngeh, artinya tidak ngerti kalau itu sudah di dalam pembahasan hakikat kelas tinggi sebetulnya. Iya. Nah, makanya dari salah satu ajaran Kanjeng Sesti Jenar yang mengatakan bahwa kemana sunyi senyap, ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat, dan ke tengah, yang ada di sana adanya di sini, yang ada di sini juga ada di sana. Nah, ini pemahaman semesta itu tadi loh sebetulnya. Iya. Nah, ini memang harus pelan-pelan untuk memahaminya. Nah, ini yang dimaksud oleh Kanjeng Sesti Jenar. Dan Kanjeng Sesti Jenar itu mengatakan di dalam ajarannya itu setiap manusia sebetulnya sudah pernah mengalaminya. Iya. Betul itu. Itu loh. Dapat Entah itu dari berarti. yang tidak disengaja atau memang disengaja. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi ada manfaatnya bagi kita yang hadir di sini, dan bisa bermanfaat juga bagi siapapun yang melihat obrolan kita ini. Tidak ada niat mendiskreditkan pihak lain atau melemahkan, meremehkan pendapat-pendapat orang lain, tidak. Jadi ini hanya sekedar opini pribadi saya yang berupaya memahami apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Sesti Jenar. Kalaupun ada kesalahan, mungkin kesalahan saya secara pribadi, yang mungkin kurang belajar atau kurang ngajinya, atau mungkin kurang jauh pikniknya, itu loh. Yang jelas tidak ada niat yang tidak baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di dalam pencarian kita, khususnya yang masuk ke ranahnya awaludin ma'rifatullah. Nah, sehingga akan bisa sedikit menjadikan referensi apa yang sudah saya sampaikan ini tadi. Nah, cukup di sini dulu. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita berikutnya. Amin. Yang tetap di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin.